Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pembelahan sel mitosis dan meiosis. Sebelum terjadinya pembelahan, sel masuk ke fase interfase. Interfase merupakan fase istirahat dalam pembelahan sel. Pada fase ini, sel melakukan berbagai persiapan untuk melakukan pembelahan selanjutnya dan membutuhkan waktu lama dibandingkan dengan fase mitotik atau fase pembelahan. Interfase terbagi atas 3 tahap, yaitu yang pertama tahap G1. Tahap G1 atau tahap pertumbuhan merupakan tahap yang berlangsung selama 9 jam dan termasuk tahap paling aktif. Pada tahap G1 ini, sel mengadakan pertumbuhan dan perkembangan sehingga bertambah ukuran dan volumenya. Yang kedua, tahap S. Pada fase ini berlangsung selama 10 jam dan merupakan fase pembentukan atau sintesis DNA atau penggandaan kromosom. Dan yang ketiga, tahap G2. Pada fase ini terjadi proses sintesis protein, dan pada fase ini sel siap untuk melakukan pembelahan. Selanjutnya masuk ke proses pembelahan. Yang pertama, mitosis. Proses pembelahan mitosis berlangsung 1 kali dalam 4 fase, yaitu yang pertama profase. Hilangnya nukleus dan nukleolus, benang kromatin berubah menjadi kromosom membelah menjadi kromatid dengan 1 sentromer. Kromatid berpasangan membentuk kromosom. Yang kedua, metafase. Benang spindel terlihat semakin jelas, kromosom berada di daerah ekuator sel. Pada setiap sentromer ada 2 konektor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Yang ketiga, anafase. Benang spindel memendek, kromatid menuju kutub berlawanan, mulai terjadi sitokinesis. Dan yang keempat, telofase. Kromatid telah sampai di kutub berlawanan, kromatid tipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin menjadi anak inti. Terbentuk membran nukleus di luar anak inti, sitokinesis selesai, dan terbentuklah 2 sel anakan. Selanjutnya, pembelahan meiosis. Fase yang pertama yaitu profase 1. Kromosom berasal dari kromatid. Sentrosom membelah menjadi 2 sel sentriol dan bergerak ke kutub berlawanan. Kromosom bereplikasi menjadi 2 kromatid dengan sentromer yang masih menyatu. Kromosom homolog saling menjauhi sehingga terbentuk perlekatan berbentuk X. Kromosom kembali terbentuk, transkripsi berhenti. Kedua, metafase 1. Kromosom homolog bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Kromosom berkaitan dengan benang spindel. Ketiga, anafase 1. Kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke kutub berlawanan. Membran sel melekuk ke bagian tengah, isi kromosom menjadi haploid. Keempat, telofase 1. RE membentuk membran inti, nukleolus terbentuk, terjadi sitokinesis. Yang kelima, profase 2. Membran nukleus dan nukleolus menghilang, sentrosom membelah dan sentriol menuju kutub berlawanan. Yang keenam, metafase 2. Kromosom tertarik ke bidang ekuator, terbentuk spindel. Yang ketujuh, anafase 2. Spindel menarik kromatid ke kutub berlawanan, membran sel melekuk. Dan yang kedelapan, telofase 2. Kromatid kutub berubah menjadi benang-benang kromatin, membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Kromosom menipis dan memanjang menjadi kromatid. Terjadi sitokinesis sehingga 4 sel anakan haploid. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.